Awalnya pada tahun 2021 kita itu diikutkan untuk lomba, disarankan untuk ikut lomba nih. Lomba Bogorku Bersih kategori hunian tepi sungai. Nah, salah satu syarat untuk mengikuti lomba itu salah satunya adalah harus memiliki bank sampah gitu di hunian tersebut. Nah, dari mulai situlah kita akhirnya terpaksa ya membuat bank sampah. Awalnya terpaksa membuat bank sampah. Nah, dari situ. Namun setelah ternyata alhamdulillah kita dapat juara. Nah, dari situ mulai tuh kunjungan yang studi banding, terus kita diekspos terus. Akhirnya ya kita mau nggak mau ya jadi berkelanjutan gitu kegiatan bank sampah ini. Dan setelah lomba dan serangkaian kegiatan tersebut, kita juga makin menyadari gitu bahwa sebenarnya penting gitu ada bank sampah di lingkungan kita. Ini kan juga berkaitan dengan program nasional ya atau yang lokal lah Kota Bogor ya dalam mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, bank sampah ini berperan penting untuk mengurangi yang recycle 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, reduce ini kita mengurangi sampah-sampah yang kita buang ke TPA. Ya, itu bisa kan target Kota Bogor 30% ya untuk mengurangi sampah itu. Dan ini sudah terbukti ya di sini sudah kelihatan. Bank sampah unit Intan kenapa bernama Intan? Karena satu lokasinya berada di Jalan Intan. Ya, ini Jalan Intan. Tuh. Yang kedua, ya mudah-mudahan dimanapun namanya Intan ya, walaupun di tempat sampah sekalipun gitu ya, tetap berkilau. Mudah-mudahan kita memberi manfaat itu ke masyarakat. Awalnya kan awam ya, masyarakat itu apa sih bank sampah gitu ya. Terus apa itu memilah sampah gitu ya. Nah, kita ini berperan sebagai agen ya, agen kebaikan, agen kebersihan gitu ya. Kita menyampaikan pesan agar bank sampah ini penting tuh ke masyarakat. Jadi awalnya tuh memang sulit. Nah, sulitnya tuh kenapa? Karena awalnya lama-lama kita mendapatkan cara ternyata dengan pendekatan secara personal awal-awalnya. Jadi misalnya ada kumpulan ibu-ibu nih, kan kita sarapan bareng, ngopi bareng gitu. Nah, disitulah kita masuk informasi tentang bank sampah. Awalnya banyak ya, karena apa sih bikin ribet gitu ya. Pasti semua orang tuh maunya yang mudah aja gitu ya. Apa sih sampah kan dibuang aja gitu ya. Tapi dengan ada bank sampah kan ribet banget sih, harus dipisahin tutup, botol segala macam ya. Tapi karena itu tadi kita pendekatannya secara personal. Jadi kita secara persuasif ya Mas. Jadi enggak yang ini harus seperti enggak gitu. Tapi kita ajak masyarakat untuk ngopi bareng ya. Kita ajak warga untuk ngopi bareng. Kita kita ceritakan lah. Ternyata gitu. Ini sampah ini ada nilainya gitu. Nah, ada nilainya karena kita pilah, kemudian kita setor ke bank sampah, terus kita kan dapat uang. Nah, setelah dapat uang ini ternyata ketika dikumpulkan itu bisa kita tukar menjadi logam mulia gitu. Kita menariknya dengan ada suatu nilai gitu di situ. Nilai pendapatan. Waktu awal yang kita lakukan, pertama kita konsultasi ya dengan aparat setempat seperti tentu saja kan Pak RW berkoordinasi dengan Pak Lurah kan dan kelurahan. Lalu di sana kita diarahkan lagi konsultasi ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Nah, di sana kita dapat bimbingan yang lebih mendalam lagi, mendetail tentang bank sampah. Bagaimana memulai bank sampah, bagaimana operasionalnya gitu ya. Nah, mungkin dukungan-dukungan yang seperti itu, Mas. Jadi proses di bank sampahnya sendiri ya.
Jadi awalnya nasabah atau masyarakat ya warga membawa sampah plastik ya, sampah kering. Kalau kita mengistilahkannya sampah kering atau sampah anorganik ya. Kalau selama ini dibilang anorganik, kita mengistilahkannya sampah kering. Nah, sampah yang sudah dalam keadaan di apa namanya dipilah ya, seperti misalnya botol dengan tutupnya sudah dipilah ya, dipisah gitu. Terus dibawa ke bank sampah, ditimbang di sini, kemudian dicatat. Nah, dicatat. Jadi kami ada catatan di buku besar. Nasabah memiliki bukunya sendiri. Buku tabungan itu yang mensupport dari DLH. Tadi kan sampai ditimbang ya, ditimbang. Kemudian di sini juga kita pilah lagi sesuai jenis-jenisnya. Nah, setelah dipilah di sini, lalu diangkut oleh BSI. BSI itu Bank Sampah Induk, karena kita kan BSU, Bank Sampah Unit. Bank Sampah Unit ini setornya ke Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk itu dari DLH Kota Bogor. Dari Bank Sampah Induk ngangkut ke kita, itu jadi ada transaksi pembelian, namanya BSI kita, Bank Sampah Induk kita, ya Kota Bogor. Nah itu ada pembelian transaksi di kita, jadi sampahnya diangkut, ditukar dengan uang, kita nanti di sana di BSI kita itu BSI kita lah yang punya channel ke user seperti plastik dan kardus dan sebagainya. Waktu awal kan nggak menerima ya, terus suka ada yang seperti ini nih Mas. Saya kan udah biasa saya kasihkan aja ke yang pemulung gitu ya, atau dengan pembantunya di rumah gitu ya. Nah itu kita juga lakukan pendekatan lagi gitu. Kalau yang biasa memang atau ke tukang sampah yang suka angkut sampah di lingkungan ya. Nah kita lakukan edukasi lagi kepada warga yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang itu jadi mulai terasa gitu. Si tukang sampahnya yang biasa dikasih sampah setor ke kita, pemulung juga setor ke kita. Yang pokoknya sampah-sampah yang di lingkungan ini diusahakan semaksimal mungkin untuk setornya ke kita gitu. Ya. Nah, setelah itu kan masyarakat jadi merasakan ya, oh iya ya ternyata rumahnya jadi lebih bersih gitu, lingkungan lebih sehat. Dan kita juga melakukan inovasi. Selain inovasi logam mulia, kita melakukan inovasi jempol siaga. Jempol siaga itu namanya jemput bola sampah warga. Karena kan kebanyakan tadi ya saya udah cerita bahwa masyarakat di sini kebanyakan pensiunan. Dan sampah ini juga kan ada juga yang sampah yang besar ya, seperti misalnya TV bekas, TV rusak gitu ya, kulkas atau ini kan cukup besar ya Mas. Nah itu kan tidak mungkin dibawa oleh warganya gitu. Jadi kita melakukan inovasi, kita jempol siaga, jemput bola sampah warga. Itu kita ada kendaraannya, motor sampah. Alhamdulillah DLH selama ini dari awal membimbing, kemudian kan dengan kita tetap ada kontak dari penyetoran sampah ya ke BSI kita. Kemudian banyak juga yang dari DLH itu malah mendatangkan tamu-tamu untuk studi banding. Ya, jadi kalau misalnya ada tamu dari daerah luar ke Kota Bogor, itu pasti akan merekomendasikan Bank Sampah Unit Intan, tentu saja. Karena kan waktu itu kita pernah dapat kunjungan dari penyuluh penyuluh kehutanan seluruh Indonesia yang sedang melakukan pelatihan kebetulan lokasinya di Kota Bogor gitu. Terus itu dari seluruh Indonesia. Terus ada lagi waktu itu kalau nggak salah namanya Juang Kencana. Juang Kencana itu jadi perkumpulan pensiunan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu untuk studi banding juga ke kita, ke Bank Sampah gitu. Terus ada yang dari pemuda 11 negara ASEAN. Wow. Itu juga ke sini juga. Nasabah anggota itu kita sebut nasabah. Nasabah kita sudah mencapai sekitar 75. Memang
apa ya, untuk dibanding bank sampah yang lain mungkin sedikit ya. Tapi kan dibanding dengan kita kan jumlah rumahnya hanya 100 Mas. Kurang lebih ya, hanya 100 rumah gitu. Itu yang aktif dan itu pun apa namanya? Tidak hanya dari warga lokal aja. Jadi warga sekitar RW 7 juga ikut menjadi nasabah. Jadi sampah itu sudah terpilah dari rumah. Nah, di sini hanya kita tinggal mengelompokkan aja sesuai jenisnya. Tentu saja seperti tadi ya Mas, namanya BSU Intan. Nah, Intan ini kita kan berkilau ya, walaupun berada dimanapun tempatnya, tetap Intan adalah sebuah Intan. Nah, kita menginginkan harapan saya ke depan dan harapan kami pengurus dan dari RW 07 ya semuanya, kita berharap kita bisa tetap bersinar dalam apa ya, dalam rangka kita menyebarkan kebaikan gitu ya. Kebaikan untuk masyarakat sekitar. Kita ingin bermanfaat juga karena di beberapa kesempatan kita seringkali menjadi pembicara untuk sosialisasi tentang bank sampah ini. Ya, jadi kita diminta tips bagaimana sih cara menjalankan bank sampah, bagaimana sih kita tetap konsisten gitu, tetap eksis gitu di tengah apa ya, di tengah lingkungan gitu ya, yang mungkin tidak semuanya teredukasi atau terinformasikan tentang bank sampah gitu. Seperti itu. Jadi kita inginnya tetap terus bermanfaat dan bisa yang sudah studi banding juga mungkin bisa lebih ini lagi ya, apa namanya, bisa melaksanakan gitu seperti kita di lingkungannya masing-masing. Tentu saja beberapa kali kami sosialisasi terutama di sekolah-sekolah ya. Selalu yang kami tekankan bahwa jagalah lingkungan itu mulai dari diri sendiri karena sampah itu kan tanggung jawab kita bersama ya. Setiap satu individu itu kan menghasilkan sampah gitu. Nah, itulah yang kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat ya. Misalnya kita lihat sampah ya udah kita apa namanya, kalau ke anak-anak saya selalu berpesan misalnya bekas jajannya atau apa masuk di kantong kalau memang nggak ketemu dengan belum ketemu dengan tempat sampah gitu, dan setidaknya kalau di rumah tangga itu mulai dipilah gitu sampahnya, mulai dipilah dari sampah anorganik dan organiknya itu dipilah. Saling berkaitan ya, karena Proklim itu kan menjaga adaptasi dan mitigasi lingkungan. Nah, jadi kita harus melestarikan lingkungan. Salah satu melestarikan lingkungannya itu harus ada bank sampah. Karena ada pemilahan sampah, ada pengelolaan sampah. Nah, itu termasuk dalam mitigasi di dalam Proklim. Nah, jadi saling keterkaitan antara bank sampah, KWT ya, kelompok wanita tani, kemudian KTR juga kampung tanpa asap rokok, itu saling berkaitan dengan Proklim ya, karena Proklim itu menyangkut keseluruhannya. Jadi Proklim itu kita harus bisa survive dengan adaptasi dan mitigasi di lingkungan kita sendiri. Ya, jadi selain kita mengelola bank sampah lingkungan, juga kita memelihara mata air. Makanya kita berinovasi, ada kincir air ya untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, itu kita saling berkaitan, saling menunjang satu sama lainnya gitu untuk menjaga lingkungan kita supaya lebih asri, supaya lebih nyaman, karena pemanasan global itu sudah membooming kan di mana-mana. Nah, itu kita untuk menjaga hal-hal pelestarian lingkungan di lingkup kecil. Di lingkup rumah sendiri. Kita menghimbau kepada warga untuk selalu menanam di rumahnya masing-masing, untuk selalu membersihkan halaman rumahnya masing-masing. Nah, dari hal-hal yang kecil dimulai diri sendiri, tentu kalau dikumpulkan akan lebih besar ya gitu. Jadi untuk supaya lingkungan kita lebih asri. Program Kampung Iklim yang diprakasai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kami di Bogor ini dibina oleh DLH ya. Proklim alhamdulillah di RW kami mendapatkan Proklim trofi utama Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, tapi yang dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan langsung, kita bisa lebih nyaman karena sampah bisa terpilah,
halaman-halaman rumah bersih, mata air terjaga, lingkungan juga menjadi lebih asri gitu. Tentu mengharapkan masyarakatnya jadi lebih sehat ya. Kami dari pengurus selalu menghimbau dan tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat untuk memilah sampah, untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Itu aja cukup. Tidak perlu satu RT, satu RW, tidak, di rumahnya masing-masing. Otomatis kan kalau di rumah masing-masing kan semua rumah melaksanakan itu dan akhirnya kan menjadi satu RW ini jadi lebih baik gitu. Oke, Bu.